Bayangin, setelah bertahun-tahun dunia melihat Afghanistan cuma sebagai negara konflik, kemiskinan, dan perang yang gak ada habisnya, tiba-tiba muncul berita yang bikin banyak orang garuk kepala. Taliban, kelompok yang selama ini difitnah Barat dengan kekerasan, ternyata lagi sibuk membangun proyek-proyek raksasa yang bisa mengubah wajah negaranya. Gua tahu, kedengarannya kayak cerita fiksi. Tapi faktanya, di tahun 2025 ini ada deretan pembangunan infrastruktur besar yang benar-benar lagi berjalan di Afghanistan. Dari kanal raksasa di utara, sampai jaringan listrik lintas negara, bahkan proyek gas alam bernilai miliaran dolar. Kenapa ini bikin dunia kaget? Karena banyak yang mikir Taliban cuma bisa perang, bukan bangun negara. Tapi kenyataannya, mereka udah mulai nunjukin sisi lain, menggarap proyek yang nggak main-main. Dan yang bikin menarik, ini bukan sekadar bangun gedung atau jalan. Kita lagi ngomongin soal air, energi, pangan, dan mineral triliunan dolar yang bisa jadi senjata paling ampuh buat masa depan Afghanistan. Tentu aja, ini nggak lepas dari kontroversi. Negara tetangga mulai resah karena sebagian proyek Taliban bisa ngurangin pasokan air mereka. Negara besar kayak Cina juga udah ngincar sumber daya Afghanistan dari lama. Dan sekarang, mereka punya akses yang lebih gampang. Jadi, cerita ini bukan cuma soal pembangunan, tapi juga soal perebutan pengaruh di kawasan Asia Tengah. Gua mau ajak kalian buat bener-bener duduk santai, dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian cuma lihat sekilas berita, kalian mungkin mikir ini hal kecil. Tapi, begitu ditarik benang merahnya, kalian bakal sadar kenapa dunia internasional tiba-tiba serius memperhatikan apa yang lagi dikerjain Taliban sekarang. Dan jangan salah, ini bukan berarti semua mulus. Ada sisi positif, ada juga resiko besar yang bisa bikin proyek-proyek itu berantakan. Jadi kita bakal bahas dari sisi fakta, pakai informasi yang kredibel di 2025 tanpa bumbu hoax. Cerita ini bakal panjang, emosional, dan penuh kejutan. Karena yang lagi dibangun Taliban ini bisa bikin Afghanistan berdiri di titik balik sejarahnya. Siap? Yuk kita mulai bahas dari proyek yang paling bikin geger, sebuah kanal raksasa yang digadang-gadang bisa mengubah tanah gurun jadi sawah subur, tapi di sisi lain bisa memicu konflik regional. Taliban just shocked the world with what they're building. But here's what almost nobody is talking about. It's not just construction, it's control. Control of water, energy, and even trillions in hidden minerals. Coba bayangin sebuah gurun tandus di Afghanistan Utara, tempat yang selama puluhan tahun cuma dikenal gersang. Tiba-tiba dialiri air dari sungai besar yang namanya Amu Darya. Inilah yang lagi dilakukan Taliban lewat proyek Kanal Kosh Tepa. Kanal ini panjangnya ratusan kilometer, ngebelah dataran tandus buat dialirin air yang selama ini cuma lewat ke negara tetangga. Kalau rampung, kanal ini bisa mengairi lebih dari 1,5 juta hektar lahan. Itu setara lahan pertanian seluas seluruh negara kecil kayak Delaware di Amerika. Buat rakyat Afghanistan, ini bisa jadi game changer. Selama ini, mereka tergantung sama impor pangan, padahal tanah mereka punya potensi. Dengan air yang dialihin lewat kanal ini, Taliban punya rencana bikin negara mereka jauh lebih swasembada. Bayangin, petani yang dulu cuma bisa panen terbatas karena cuaca kering, sekarang bisa nanam lebih banyak gandum, buah, dan sayuran. Kalau berhasil, ini bukan cuma soal makan, ini soal harga diri bangsa, bisa mandiri di tengah krisis pangan global. Tapi ya, di balik mimpi besar ini, ada sisi gelapnya. Negara tetangga kayak Uzbekistan dan Turkmenistan langsung resah. Kenapa? Karena mereka juga butuh air dari sungai yang sama, buat ladang kapas dan pertanian mereka. Jadi, ketika Taliban mulai mengambil jatah air dengan cara mereka sendiri, itu bisa bikin ketegangan diplomatik. Sederhananya, Afghanistan kayak lagi bilang ke tetangganya, kami bakal pakai bagian kami, suka atau enggak. Kalian bisa kebayangkan, di daerah yang sejak lama sering konflik, sekarang air jadi senjata baru. Taliban ngerti banget di abad 21 ini, perang nggak selalu soal senjata. Air bisa jadi alat tekanan yang jauh lebih ampuh. Dan lewat proyek ini, mereka punya pegangan baru buat negosiasi dengan negara sekitar. Kalau bicara soal biaya, ini juga menarik. Taliban nggak punya dana besar kayak negara-negara kaya minyak, tapi mereka tetap maksa jalanin proyek ini. Ada ribuan pekerja dan alat berat yang siang malam gali tanah. Artinya, mereka serius banget. Buat Taliban, ini bukan proyek kecil, ini soal masa depan. Meski begitu, tantangannya gede.
Kanal ini dibangun dengan metode yang masih sederhana. Banyak pakar bilang ada resiko kebocoran besar atau kerusakan lingkungan kalau nggak dikelola dengan benar. Dan yang paling bikin deg-degan, kalau pasokan air ke negara tetangga benar-benar berkurang, bisa aja muncul konflik lintas batas. Jadi, di satu sisi ini proyek kebangkitan, di sisi lain juga bom waktu diplomatik. Dan disinilah dunia mulai sadar, Taliban gak cuma sekadar ngatur negara dari sisi militer atau politik. Mereka lagi main di level geopolitik ngendaliin air. Ini baru permulaan, karena proyek besar lain juga lagi jalan. Sekarang kita geser ke proyek yang gak kalah penting, listrik dan energi. Kalau kalian pikir kanal Kosh-Tepa aja yang bikin heboh, ternyata Taliban juga lagi jalanin proyek lain yang gak kalah penting, yaitu soal listrik. Kalian pasti tahu, Afghanistan selama puluhan tahun selalu kesulitan sama listrik. Bayangin, banyak daerah yang malam hari masih gelap gulita. Rumah-rumah cuma ditemani lampu minyak, dan bisnis susah maju karena pasokan energi nggak stabil. Nah, di sini Taliban mulai bikin langkah besar dengan ngelanjutin proyek Kasa 1000, sebuah proyek raksasa yang udah lama tertunda. Kasa 1000 ini sebenarnya kerja sama regional buat ngirim listrik dari Tajikistan dan Kirgistan ke Pakistan lewat Afghanistan. Jadi, Afghanistan bukan cuma jadi konsumen, tapi juga jadi jalur penting yang bikin mereka punya posisi tawar. Yang bikin menarik, Taliban ternyata mendukung penuh proyek ini. Padahal banyak yang ngira mereka bakal ngehentikan semua kerja sama internasional. Tapi enggak, justru mereka kasih lampu hijau karena sadar listrik itu kebutuhan vital. Proyek Kasa 1000 sendiri punya nilai miliaran dolar, dan kalau berhasil jalan, bakal bikin ribuan desa di Afghanistan akhirnya bisa merasakan terang beneran. Kalian bisa bayangin dampaknya? Anak-anak bisa belajar malam hari, bisnis bisa buka lebih lama, dan pemerintah bisa dapat pemasukan dari biaya transit listrik lintas negara. Selain Kasa 1000, Taliban juga mulai bergerak soal bendungan. Kalian tahu kan, Afghanistan punya sungai-sungai besar yang selama ini malah lebih banyak dimanfaatkan negara tetangga kayak Iran dan Pakistan. Nah, Taliban sekarang serius bangun bendungan baru biar air bisa dipakai buat irigasi pertanian mereka sendiri, dan sebagian lagi buat sumber energi listrik tenaga air. Salah satu contohnya adalah bendungan Kajaki di Helmand, yang sekarang coba mereka revitalisasi. Kalau berhasil, listrik dari bendungan ini bisa nyalain ribuan rumah. Tapi, tentu aja proyek kayak gini nggak mulus. Masalah utamanya adalah dana dan teknologi. Taliban nggak punya sumber daya manusia dan mesin canggih buat bikin bendungan besar. Makanya, mereka coba tarik investor asing, terutama dari Cina. Beijing kelihatan cukup tertarik karena Afghanistan punya posisi strategis buat proyek jalur sutra baru, Belt and Road Initiative. Jadi, ada kemungkinan dana dan teknologinya bakal ngalir dari sana. Tapi itu juga berarti Taliban makin tergantung sama Cina, sesuatu yang bikin Barat waspada. Dampaknya kalau bendungan dan proyek listrik ini beneran sukses, Afghanistan bisa mulai keluar dari bayang-bayang kegelapan. Bayangin, negara yang selama puluhan tahun perang tiba-tiba punya pasokan energi stabil. Itu bisa jadi titik balik ekonomi. Taliban tentu bakal jualan narasi ke rakyatnya kalau mereka bukan cuma penguasa dengan senjata, tapi juga pembangun peradaban baru. Itu bakal bikin posisi mereka makin kuat di dalam negeri. Tapi jangan salah, proyek listrik ini juga rawan jadi sasaran serangan kelompok oposisi. Ingat, ada ISIS nggak pernah akur sama Taliban. Mereka bisa aja nyerang infrastruktur penting kayak jalur transmisi listrik atau bendungan buat bikin kacau dan nurunin wibawa Taliban. Jadi, meskipun proyeknya punya potensi besar, keamanannya tetap jadi tanda tanya. Kalau Taliban gagal jaga keamanan, semua investasi dan pembangunan bisa hancur dalam sekejap. Intinya, bagian energi ini nunjukin bahwa Taliban ngerti banget. Tanpa listrik, nggak ada pembangunan. Mereka berusaha muter otak supaya Afghanistan nggak terus bergantung sama bantuan luar negeri. Kasa 1000 dan bendungan jadi taruhan besar mereka buat nunjukin ke dunia bahwa mereka bisa lebih dari sekadar kelompok bersenjata. Kalau ini berhasil, bukan cuma rakyat Afghanistan yang merasakan manfaatnya, tapi juga hubungan regional bisa berubah total. Selain kanal dan listrik, ada satu proyek yang dari dulu selalu disebut-sebut sebagai game changer buat Asia Tengah, yaitu pipa gas Tapi.
Tapi ini singkatan dari Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. Sebuah jalur pipa gas raksasa yang tujuannya bawa gas alam dari Turkmenistan lewat Afghanistan menuju Pakistan dan India. Nah, di sini Afghanistan posisinya strategis banget karena jadi jalur transit utama. Kalau proyek ini sukses, mereka bisa dapat miliaran dolar dari biaya transit, plus dapat pasokan energi buat dalam negeri. Proyek ini sebenarnya udah lama banget direncanain, sejak era 90-an bahkan. Tapi gara-gara konflik terus-terusan di Afghanistan, proyeknya selalu mandek. Investor takut masuk karena risikonya tinggi, keamanan nggak jelas, dan pemerintah Afghanistan sebelumnya juga nggak stabil. Tapi yang mengejutkan, Taliban sekarang justru ngasih sinyal positif buat proyek ini. Mereka bilang siap jamin keamanan jalur pipa, siap jadi mitra, dan siap ambil bagian biar TAPI bener-bener jalan. Kalian bayangin, kalau TAPI bisa jalan, Afghanistan bukan cuma negara miskin yang jadi korban perang. Mereka bakal jadi pusat energi regional. Negara tetangga kayak Pakistan dan India yang haus energi nggak punya pilihan selain kerjasama. Artinya, Taliban otomatis bakal punya kartu truf politik. Itu bukan hal kecil, karena dengan begitu posisi mereka bisa naik kelas di mata internasional. Selain energi dan air, ada satu lagi aset besar Afghanistan yang sering dilupain, tambang mineral. Kalian tahu nggak? Afghanistan disebut-sebut punya cadangan mineral senilai lebih dari 1 triliun dolar. Ada litium, tembaga, emas, besi, bahkan batu mulia. Di era sekarang, litium itu emas putih karena dipakai buat baterai mobil listrik dan gadget. Dunia lagi haus banget sama litium, dan Afghanistan ternyata punya cadangan gede. Taliban ngerti ini peluang emas. Mereka nggak mau lagi negaranya cuma jadi ladang perang. Makanya, sekarang mereka mulai buka pintu buat investor asing, terutama Cina. Kenapa Cina? Karena Beijing punya duit gede, teknologi canggih, dan juga kepentingan besar buat amankan pasokan mineral buat industri mereka. Nggak heran, beberapa perusahaan Cina udah mulai negosiasi buat masuk ke Afghanistan. Kalau deal ini jadi, Taliban bisa dapat pemasukan besar dari pajak, royalti, dan lapangan kerja. Itu bisa jadi sumber pendapatan utama mereka, lebih stabil dibanding ngandelin pajak tradisional atau bantuan luar negeri. Bahkan ada yang bilang, kalau Afghanistan bisa kelola sumber dayanya dengan benar, mereka bisa jadi Arab Saudi baru di bidang mineral. Kalau beneran berhasil, dunia mungkin terpaksa akui Taliban bukan lagi sekadar kelompok bersenjata, tapi penguasa yang bisa kelola kekayaan negara. Tapi kalau gagal, cadangan mineral itu bisa jadi kutukan baru, kayak yang terjadi di banyak negara lain yang kaya sumber daya tapi tetap miskin. Jadi di sini, Taliban lagi main di level yang sangat tinggi. Selain kanal, listrik, pipa, dan tambang, Taliban juga sibuk sama proyek-proyek lain. Misalnya perbaikan jalan raya, bandara, sama terowongan Salang. Terowongan ini penting banget karena jadi jalur utama penghubung utara dan selatan Afghanistan. Kalau jalurnya macet atau rusak, distribusi barang bisa kacau. Taliban sadar, tanpa infrastruktur dasar kayak jalan dan jembatan, semua proyek besar mereka nggak ada artinya. Beberapa bandara juga mulai mereka aktifkan lagi, bukan cuma buat penerbangan domestik, tapi juga buat jalin kerja sama dengan negara tetangga. Bahkan ada pembicaraan soal bikin kota baru di Kabul biar lebih modern. Ini nunjukin bahwa Taliban coba keluar dari stigma penguasa konservatif yang cuma ngurus agama dan perang. Mereka mau tampil sebagai rezim yang juga mikirin pembangunan. Tapi ya, balik lagi, tantangannya gede. Pertama, soal dana. Proyek-proyek kayak gini butuh miliaran dolar, sementara Taliban nggak punya sumber pemasukan stabil. Kedua, soal teknologi dan SDM. Mereka masih kurang tenaga ahli, jadi harus terus bergantung sama negara lain. Ketiga, faktor keamanan lagi-lagi jadi masalah besar. Kalau proyek ini kena sabotase, bisa bikin investor kabur. Selain itu, dunia internasional masih belum sepenuhnya percaya sama Taliban. Banyak negara nggak mau akui mereka secara resmi, apalagi kasih dana langsung. Itu bikin mereka harus muter otak cari cara biar proyek-proyek ini bisa jalan. Jalan pintasnya ya lewat Cina, Rusia, atau negara-negara tetangga yang kepentingannya besar. Tapi itu juga berarti Taliban makin jauh dari Barat, yang bisa bikin politik global makin panas. Kalau dipikir-pikir, Taliban sekarang lagi main dua peran. Di satu sisi mereka masih kelompok bersenjata yang ditakuti. Di sisi lain mereka coba jadi rezim modern yang bangun infrastruktur.
Pertanyaannya, bisakah mereka jalanin dua peran ini sekaligus tanpa jatuh? Itu yang masih jadi misteri.